Selamat hari Minggu, Shalom. Oke ya, senang ketemu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, lancar perjalanannya maksudnya. Oke, hidupnya lancar sejauh ini, puji Tuhan ya. Kita ada di bulan Maret, dan di bulan Maret ini sepanjang bulan Maret kita di CLCC mau belajar dari kitab Hakim-Hakim. Makanya judul kita selama 1 bulan ini adalah Gospel and Heroes, Lesson from the Judges. Kita lagi belajar dari berbagai tokoh di Hakim-Hakim. Baik keberhasilan mereka, apa yang baik dari mereka, dan bahkan juga kegagalan mereka dalam menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Hopefully kita bisa belajar banyak dari situ. Mungkin teman-teman ada yang udah akrab sama cerita-ceritanya, jadi di-refresh lagi. Dan bagi yang belum tahu, jadi tahu. Dan saya undang Bapak Ibu Saudara untuk membaca kitab Hakim-Hakim ini dari awal sampai akhir. Banyak cerita-cerita yang menarik dalamnya. Dan secara khusus kami meyakini bahwa kalau kita menyelidikinya dengan baik, kita akan berkenalan juga dan melihat ada kasih karunia Tuhan yang besar di dalam kitab itu. Nah, kita mau gali. Nah, saya hari ini dapat kepercayaan untuk bawakan satu tokoh namanya Gideon. Dan untuk Gideon ini saya akan beri judul tentang rendah hati. Itu aja ya, simple aja tentang rendah hati. Bapak Ibu Saudara kenal orang yang rendah hati? Ya. Tahu rendah hati seperti apa? Ya. Apakah saudara adalah orang yang rendah hati? Katanya kalau kita berani ngaku ke orang-orang bahwa kita rendah hati, kita udah sombong sebenarnya gitu ya. Itu udah bohong namanya. Kayak seperti orang mengatakan, saya gak pernah bohong, berarti kamu sedang berbohong gitu. Jadi rendah hati itu bukan sesuatu yang gampang. Apalagi kalau kita merasa kita emang pinter. Dan ada yang bilang orang pinter boleh sombong. Orang kaya boleh sombong karena punya banyak. Gitu. Saya merasakan bahwa saya semakin tua ya, bahwa ya semakin susah untuk rendah hati. Kenapa? Saya semakin banyak tahu dan seringkali menganggap saya tahu segala sesuatu. Atau saya udah ngerti. Kalau dia kasih tahu apa-apa, saya selalu bilangnya dalam hati kadang-kadang muncul gitu. Udah tahu gitu ya. Saya udah tahu kok. Ya, gak perlu kamu kasih tahu. Tapi ini bukan masalah orang yang makin tua juga, orang yang masih muda juga sama. Ya kan ya, orang masih muda suka ngerasa bahwa iya kita punya segala-galanya, kita punya internet. Gitu kan ya. Maka teman-teman juga mungkin lebih tahu, merasa diri lebih tahu daripada yang lain. Saya lebih pinter atau lebih kuat, atau lebih seger, lebih up to date dibandingkan yang generasi tua. Nah dalam sejarah ada satu tokoh namanya Muhammad Ali. Muhammad Ali ini mantan juara tinju dunia. Nah dia pernah ngomong seperti ini. Sulit untuk rendah hati kalau kamu sehebat saya. Ya. Kalau kata orang Bandung, aing teh gitu kan. Gue gitu kan ya. Dan ya dia emang hebat gitu. Ada satu kisah lain yang beredar tentang Muhammad Ali. Bahwa dia pernah naik pesawat terbang dan kemudian tidak mau pasang seat belt. Dan pramugari karena kewajibannya menegur dia bilang, Mr. Ali tolong please put on your seat belt. Lalu Ali menjawab dengan begini, Superman don't need no seat belt. Ya, Superman gak butuh seat belt. Gitu. Ya, gaya ya ngomongnya gitu. Tapi si pramugari juga gak kalah pinter. Dia bilang Superman gak butuh naik pesawat terbang. Dia bilang gitu ya. Jadi ya udah pakailah seat belt ya. Kalau kamu hebat, ya kita pinter, susah untuk rendah hati. Nah makanya kadang-kadang mungkin kalau kita pernah mengalami bodoh, itu mungkin suatu peristiwa yang baik. Ya. Bahwa kita merasa, saya gak tahu apa-apa ternyata ya. Nah itu momen yang bagus mungkin untuk belajar rendah hati. Seperti yang dialami oleh tokoh kita hari ini. Ya, kita lihat dulu di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1-2. Settingnya adalah bangsa Israel, bangsa yang ditebus Tuhan dari perbudakan di Mesir, dibawa Tuhan janji akan kasih mereka tanah Kanaan. Membawa mereka lewat perjalanan panjang 40 tahun menembus padang gurun sampai akhirnya ke tanah Kanaan dan mereka masuk ke dalamnya. Mereka udah dapat nih janji Tuhan. Tapi mereka bangsa yang tegar tengkuk katanya, orang yang gak setia. So mereka udah masuk tanah Kanaan, mereka lupa sama Tuhan yang udah selamatkan mereka. Mereka malah hidup dalam dosa, meniru gaya hidup bangsa-bangsa sekitar yang menyembah berhala. Bahkan melakukan hal yang keji di mata Tuhan. Ya tetapi lah ya, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Jadi Tuhan sengaja menyerahkan mereka, membiarkan orang Israel ditindas oleh suatu bangsa yang namanya bangsa Midian. Dan gak enaknya kenapa? Karena bangsa Midian itu kalau menyerang, mereka tuh merampas menjarah begitu banyak hal. Sampai gak ada sisanya. Seperti belalang katanya. Jadi selama itu orang yang berkuasa atas orang Israel karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Mereka banyak yang sembunyi. Karena mereka kalau punya barang-barang bahan-bahan makanan itu pasti dijarah. Jadi mereka kalau mengolah bahan makanan mereka sembunyi ke dalam tempat-tempat yang supaya orang Midian gak tahu. Jadi kalau orang Midian datang diinspeksi gitu ya, mungkin dia diserang gak menemukan apa-apa. Begitu ketakutannya sampai bikin makan aja mereka takut. Dan tadi ingat, Tuhan membiarkan ini. Kenapa? Karena Tuhan
ingin mendisiplin mereka. Bangsa ini bangsa yang jahat, tapi Tuhan bukan membuang mereka, Tuhan mendisiplin mereka. Seperti itu. Nah, sehabis ini kita ketemu sama tokoh kita. Di Hakim-Hakim 6 ayat 11, mulailah kita berkenalan sama orang yang namanya Gideon ini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya, Gideon bin Yoas makanya namanya kemudian, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Tadi ya, dia sembunyi supaya gak ada yang tahu dia lagi bikin makanan, lagi memproses bahan makanan. Kemudian ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jadi Tuhan datang kepada Gideon dan bilang, Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani. Kita mungkin bingung kenapa dia disebut gagah berani, padahal dia lagi sembunyi, dia lagi ketakutan. Gitu. Karena diyakini bahwa karena Tuhan memang sudah menaruh dalam diri Gideon suatu kepahlawanan. Tapi Gideon tidak melihat itu. Dan dia sangat terpaku sama keadaannya. Makanya kemudian ketika disapa dengan salam yang kabar baik, dia merespon dengan sebagai berikut. Dia bilang apa? Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, perhatikan kata ahnya. Kita akan ketemu lagi sama kata itu. Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Sudah lihat itu? Waktu dibilang Tuhan menyertai engkau pahlawan yang gagah berani, dia bilang apa? Tuhan. Dan dia bilang, mana Tuhan yang katanya baik itu? Ya. Kalau Tuhan memang menyertai kami bangsa Israel, kenapa sih hidup kami kayak gini? Why? Gitu ya. Mana? Dia bilang, mana perbuatan yang hebat itu? Tuhan emang udah jahat sama kami. Dia membuang kami. Saudara mungkin ada yang merasa seperti itu? Ada yang pernah berpikir seperti itu? Bahwa kita melihat Tuhan baik? Enggak. Kalau Tuhan baik, kenapa saya mengalami ini? Ya, mana katanya Tuhan yang katanya punya mujizat, punya pertolongan, menyembuhkan, memulihkan, menyertai itu? Enggak ada. Tuhan emang gak baik sama saya. Itu pun kalau ada yang namanya Tuhan. Gitu. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Kenapa? Karena hidup saudara gak enak. Saudara mengalami masalah besar dan saudara melihat gak ada jalan keluar. Betul. Sepertinya memang tidak ada yang menyertai saudara. Nah, tapi ini memberi kita pelajaran begini, bahwa penyertaan Tuhan itu tidak selalu berarti kenyamanan pribadi. Bisa nangkap itu? Ya. Mengatakan bahwa Tuhan menyertai kita itu bukan berarti Tuhan menciptakan suatu lingkungan, keadaan yang semuanya nyaman buat kita. Enggak. Ya. Bukan itu kata Alkitab. Mungkin itu kata pembicara lain, motivasional. Orang-orang bilangnya, iya kalau Tuhan itu ada, semuanya akan baik-baik aja. Saya bilang ini, ketika Tuhan menyertai kita, bukan berarti baik-baik saja adalah kenyamanan kita. Semua yang kita pengen kita dapat. Bukan begitu. Kalau kita mau meyakini bahwa Tuhan menyertai kita, kita harus menyandarkannya bukan kepada perasaan, tapi kepada apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan itu objektif, tidak berubah. Perasaan kita berubah. Hari yang baik, lalu satu kejadian apes, kita bilang hari itu gak baik. Kita bahkan kadang suka bingung, apakah kita ini senang karena kita kadang senang untuk hal-hal yang berdosa. Dan kita bilang Tuhan baik. Gitu. Teman saya pernah bersyukur bahwa dosennya tidak menemukan bahwa dia menyontek. Gitu. Oh puji Tuhan, dosennya tahu. Gitu. Jadi dia mengalami hari yang baik, dia bersyukur pada Tuhan untuk dosa dia. Gitu. Perasaan kita benar-benar sangat tidak bisa dipercaya. Ya. Oleh karena itu kalau kita mau yakin bahwa Tuhan menyertai kita, jangan taruh keyakinan saudara kepada perasaan atau keadaan. Tapi lihat kepada firman Tuhan, apa kata dia? Bahwa dia menyertai kita. Dan ini juga kita belajar bahwa teologi kita, nah ini, kalau bilang, oh teologi bukan saya, teologi itu pastor, pembicara, ya, orang-orang yang kuliah. Oh enggak, saudara, jangan salah berpikir dulu, jangan salah tangkap. Kita semua ini teolog, kita semua ini ahli-ahli tentang Tuhan, kita semua ini punya teori tentang Tuhan. Kalau saudara punya teori tentang Tuhan, berarti saudara punya teologi tentang Tuhan, gitu ya. Masalahnya gini, ada yang punya teologi buruk, ada yang punya teologi yang baik. Ada teolog yang sesat, ada teolog yang gak sesat, itu aja.
Nah teologi kita, pengenalan kita akan Tuhan yang keliru, itu akan membuat kita punya persepsi yang keliru juga tentang apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini dalam hidup kita. Nah Gideon punya teori tentang Tuhan yang keliru. Teologi dia gak benar. Ya. Kalau dia sadar bahwa dia gini, bangsa saya itu bangsa yang jahat, yang udah berdosa kepada Tuhan. Ya. Maka ketika malaikat Tuhan datang menyapa dia mungkin seharusnya sujud dan bilang, Tuhan ampuni kami, tolong berhenti hukum kami, pulihkan kami Tuhan. Saya mau tobat, saya gak mau bikin kayak nenek moyang saya. Yang ada apa? Begitu ketemu Tuhan dia bilang, mana Tuhan? Emang Tuhan kayak gitu enggak? Dia buta sama keberdosaan dia dan keberdosaan bangsanya. Dan emang iya, waktu itu pengenalan akan Tuhan jadi terkikis habis, turun terus. Nah Tuhan datang mau memulihkan itu. Dan saya juga berharap moga-moga hari ini Bapak Ibu Saudara kalau punya pandangan yang keliru tentang Tuhan, firman Tuhan hari ini bisa meluruskan itu. Mungkin gak langsung sempurna, tapi mau kita, iya mungkin saya harus lihat, cek apa yang saya kenal tentang Tuhan ini. Siapa Tuhan yang saya bilang Tuhan saya ini. Atau mungkin kalau saudara belum percaya sama Yesus, ayo datang lagi ke kebaktian, ikut serta dalam home, komsel, atau persekutuan, atau kelompok kecil, supaya bisa lebih kenal siapa Tuhan itu. Oke? Jadi jangan menyerah ya, jangan cuma minggu ini yang datang ya, minggu depan datang lagi, tengah minggu cari tahu lagi. Jadi itu kita perlu cek, semua itu diizinkan Tuhan supaya mengecek kondisi kita. Berhala apa katanya, apa yang jangan-jangan ada dalam diri kita. Nah syukurnya Tuhan sabar, Tuhan gak tanggepin curhatan dia, omelan dia bahkan tuduhan dia kepada Tuhan. Bersyukur gak tuh? Kita pernah nuduh-nuduh Tuhan tapi Tuhan gak pernah hantem kita sama petir ya, kayak gitu. Diem kamu, gitu kan gitu ya. Ya enggak, Tuhan lalu tanggapi. Kalau saudara baca kisah Gideon, Tuhan tuh sabar banget sama Gideon, asli. Ya, makanya baca, kita gak bisa bahas semua tentang dia hari ini. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tuhan bilang, pergi, kamu punya kekuatan, aku akan menyertai engkau. Nah apa jawaban dia? Sebagai orang yang mungkin masih teologinya masih bengkok, dia pengalaman dia akan Tuhan kurang. Dia jawab begini, tetapi itu ya, jawabannya kepadanya, Tuhanku, masih ingat yang pertama tadi? Ya. Gitu kan ya. Dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Kekuatan yang mana Tuhan? Saya segalanya gak punya apa-apa. Kami paling kecil, saya paling muda. Saya gak punya modal jadi penyelamat. Ya. Dan kalau kenapa saudara bilang kenapa dia ngomongin soal paling kecil, paling muda. Karena Tuhan lagi bicara soal perang. Gitu, soal perang. Karena perang butuh orang-orang dewasa gitu. Bukan anak kecil, bukan yang badannya kecil gitu. Enggak, dia butuh kekuatan luar biasa. Dari mana datangnya Tuhan? Aku gak punya. Dan Tuhan bukannya lalu bilang, oh enggak kok, kamu tuh sebenarnya hebat. Kamu tuh luar biasa. You are very special Gideon. Enggak. Tuhan benar-benar tahu juga. Tuhan gak tahu dia kecil dan muda? Iya. Berfirmanlah Tuhan kepadanya. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul hakalah orang Midian itu sampai habis. Tuhan tahu kekuatan Gideon. Iya emang kamu kecil. Kaumnya kecil, kamu paling muda. Kamu gak punya kekuatan apa-apa. Tapi bukan kamu masalahnya. Bukan kamu inti kekuatannya. Inti kekuatannya di mana? Tuhan, akulah, bukankah aku yang menyertai engkau? Tuh. Ya, dia nggak bilang, bukankah kamu ini hebat, kamu tuh berbakat, enggak, bukankah aku yang menyertai engkau? Tuhan mau ajar Gideon bahwa gini, ya kamu akan pergi bebaskan orang Israel, tapi ingat, selalu ingat, itu bukan karena kamu, ya, tapi karena kekuatan daripada aku. Gitu. Dan itu pun pelajaran buat kita. Ya. Nah sekarang, kenapa kita selalu ngomong soal gospel, kabar baik? Kenapa disebut itu kabar baik? Karena itu kabar baik. Berita tentang keselamatan, anugerah Tuhan itu kabar baik. Buat siapa? Buat memang kita yang merasa gak berdaya. Kalau kita merasa bahwa kita hidupnya aman-aman aja. Makanya paling susah menginjil kepada orang yang hidupnya nyaman. Paling susah Bapak Ibu. Saya punya segala-galanya. Buat apa Tuhan masuk dalam hidup saya? Atau kalaupun saya izinkan Tuhan masuk dalam hidup saya. Dia cuma komplement, pelengkap dari sekian banyak fitur dalam hidup saya. Tapi saudara beritakan kabar Injil, keselamatan, kasih Tuhan kepada orang yang gak berharga, hancur, remuk. Itu kabar baik buat dia. Makanya di CLC kita juga hajar Bapak Ibu dengan berita apa. Jangan lupa kamu tuh orang berdosa. Kamu tuh gak layak. Bukan karena kami pengen utak-atik masa lalu Bapak Ibu. Karena kita sama gini, kita percaya kabar baik itu baru terasa indah. Kalau kita tahu kabar buruknya apa. Bahwa kita emang gak berdaya gitu.
Dan di sini ruangan ini ada yang merasa diri gak berdaya. Iya, saudara lebih mudah, saudara dekat dengan kabar baik itu. Bahwa gini, Tuhan adalah penyelamat. Tuhan adalah penolong. Tuhan itu maha kuasa. Iya, tidak ada yang mustahil bagi dia. Bukan berarti langsung mujizat pasti terjadi. Tapi dia ada menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu kabar baik. Kita beritakan terus di sini. Kita percaya itu kekuatannya. Keindahan kabar baik itu adalah Tuhan. Adalah penyelamat bagi mereka yang tidak berdaya. Nah, fast forward Bapak Ibu. Gideon akhirnya ikut kata Tuhan. Dia coba untuk berperang. Ya. Dan Tuhan suruh dia kumpulin orang-orang. Orang-orang mulai dapat percaya sama Gideon. Ini orang dipakai Tuhan ya. Dia ikut. Mereka ikut. Ya. Sekian puluh ribu orang ikut sama Gideon. Tapi waktu mereka kumpul, Tuhan tidak terkesan dengan jumlah mereka. Tuhan malah bilang begini. Waktu mereka udah kumpul mau berperang nih. Tuhan bilang apa? Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Daripada yang kukendaki untuk menyerahkan orang Midian ke tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Tuhan gak terkesan sama jumlah mereka. Tuhan malah merasa jumlahmu yang terlalu banyak itu jadi beban buat kamu, jadi sandungan buat kamu. Sehingga kamu nanti tidak akan lagi percaya sama kekuatan daripada Tuhan. Kamu akan berkata, akulah yang selamatkan diriku sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan kikis pasukan Gideon sampai tinggal 300 orang. Dan dengan 300 orang itu dia melakukan sesuatu yang hebat. Apa yang dilakukan? Baca sendiri ya. Saya gak akan ceritain. Ya, panjang Bapak Ibu. Ini Gideon ini bisa satu seri sendiri nih ngebahas dia. Ya, jadi kita akan overview aja beberapa saya highlight. Nah tapi pelajarannya apa dari sini? Kenapa Tuhan bikin segala keterbatasan, tahan ini, tahan itu, pangkas ini, pangkas itu. Karena sebenarnya keterbatasan dan penderitaan mungkin yang kita alami ini, itu panggilan untuk percaya bahwa pribadi Tuhanlah yang mesti kita percaya, bukan diri kita sendiri. Jadi nggak pede, nggak percaya diri, itu sehat secara rohani. Ya, di dalam dunia yang mengajak kita untuk kamu harus percaya sama diri kamu sendiri. Believe in yourself. Tapi Injil berkata, enggak, kamu nggak punya apa-apa. Dan kalau saudara mengalami gak pede ngadapin hari-hari ini ke depan, secara rohani itu baik. Tapi kalau saudara cuma sadar diri, belum cukup. Saudara harus sadar Tuhan. Gitu. Ya, jangan cuma sadar setan ya. Gitu ya. Gitu ya. Kamar mandi gak berani malam-malam gitu kan ya. Nyebut dulu pangenumpang gitu kan ya. Kalau mau pipis di pinggir jalan gitu kan ya. Permisi gitu kan ya. Permisi sama siapa? Ya jangan cuma sadar setan, jangan cukup sadar diri, tapi juga sadar Tuhan gitu. Dan kalau saudara sedang lagi dipepet sehingga saudara begitu sadar betapa buruknya, rendahnya, payahnya, lemahnya saudara. Itu panggilan untuk ini. Ya, kamu sekarang tahu siapa diri kamu. Nah sekarang lihat sama aku, lihat sama Tuhan. Ya, cari Tuhan, percaya pada Dia, pada kehendaknya, pada rencananya. Gitu. Singkat cerita yang akhirnya Gideon menyelamatkan bangsa Israel. Itu bagian kisah baiknya. Nanti ada bagian lain kisah dia yang Bapak bisa cari. Nah, beratus-ratus tahun kemudian, Rasul Paulus itu mengalami suatu peristiwa yang dia tuangkan ke dalam satu surat dia kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus, jemaat yang dia bangun lalu dia tinggalkan pergi. Dan setelah Paulus pergi, ada orang-orang yang mengaku dirinya rasul, apostle, datang dan kayak bikin susah, bikin kacau balau jemaat ini. Ngajarin pengajaran yang sesat, yang aneh-aneh. Dan juga bahkan mengatakan gini, jangan percaya sama Paulus. Paulus tuh gak ada apa-apanya. Paulus tuh rasul, iya. Kami super apostle. Kami lebih hebat dari dia. Makanya mesti begini, mesti begitu. Dan ada yang jemaat yang, dan dulu gak kayak main pergi naik pesawat terbang, naik kereta api, naik bus, datang aja nyampe ke Korintus, gak gitu. Paulus udah terlalu jauh, jadi mereka kirim surat sama Paulus. Ada beberapa yang concern, yang peduli, yang merasa terganggu sama kondisi ini, mereka kirim surat. Rafi Shaul, kan dia kan rabi ya, dan namanya Saul sebenarnya, Saulus, itu nama Ibrani dia, lalu nama Romawi dia Paulus. Tolong gimana yang ngadepin ini? Nah dia lalu kirim surat balik kepada jemaat di Korintus ini. Ya, jadi dia kayak lagi ngomong gini, kamu gak percaya sama saya? Kamu meninggalkan semua yang saya ajarkan karena orang-orang ini? Dan kamu kira mereka hebat karena mereka tuh bisa bikin tanda-tanda mujizat dan saya gak bisa, saya gak punya itu? Oke, saya terpaksa cerita ini. Kalau saudara baca sebelumnya, Rabi Saul ini, Paulus ini bilang apa? Aku tuh pernah dibawa sama Tuhan ke surga. Tapi dia bahkan ngomong gini, ada orang, tuh gitu ya. Pernah dibawa Tuhan ke sorga. Dia bilang gitu.
Di sorga dia dapat pernyataan-pernyataan, tapi dia dilarang Tuhan untuk ngomong. Dan zaman sekarang orang kalau ke sorga kan kemana-mana ngomongnya gitu ya. Saya pernah naik ke sorga loh, ya. Lihat ini loh, lihat itu loh. Dan kalau dibandingin semua kesaksiannya beda-beda. Ya. Jadi bingung, ini dia surga yang mana yang dia datang gitu ya. Saulus gak nyombong, gak langsung bikin buku, gak langsung diundang ke saksi. Dia simpen buat diri dia. Tapi ketika dia melihat orang-orang ini meragukan saya, oke deh, nih kualifikasi saya sebagai rasul, Tuhan bawa saya ke sorga. Tapi saya gak mau ngomong. Nah, kenapa dia gak mau ngomong? Dan supaya aku, jangan meninggikan diri. So, iya, rasul punya godaannya untuk meninggikan diri. Untuk bilang, gue hebat, gue gak kayak yang lain. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Kita sampai hari ini ada perdebatan soal apa sih maksudnya ini, apakah penyakit, apakah orang, ya sudah, tinggalkan saja dulu. Pokoknya ada suatu masalah aja yang memaksa Rasul Paulus untuk, aduh Tuhan berat banget jadi hidup ini. Tapi dia ngelihat, kenapa penderitaan itu diizinkan Tuhan? Supaya aku jangan nyombong. Gitu. Karena aku punya sesuatu yang luar biasa. Lalu lanjut lagi, tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Bang, gue udah ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong ya, mundur supaya aku tuh jangan kena masalah ini terus. Tapi apa jawab Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dia bilang apa? Gak apa-apa. Tuhan ngomong sama saya dan dia berani bilang, kenapa? Tuhan bilang kasih karuniaku cukup kok. Penderitaanmu akan ada terus. Istilah gitu. Saudara siap terima vonis itu? Bahwa saudara doa dan Tuhan bilang, enggak. Enggak akan terjadi selama kamu hidup. Kenapa? Karena Tuhan gak sayang? Enggak. Karena apa yang aku udah kasih sama kamu, itu cukup. Tidak ada perdebatan. Tuhan bilang gitu. Tapi Rasul bilang, aku suka bermegah karena itu. Aku mau ngomong kemana-mana, aku kurangnya apa. Karena aku tahu kalau aku lagi lemah gini, aku bisa kekuatan Kristus turun menaungi aku katanya. Oh karena itu, aku senang dan rela. Ya, perlu kerelaan Bapak Ibu Saudara. Senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran, di dalam penganiayaan. Dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Rasul Paulus pun belajar yang sama bahwa ketika dalam kelemahan dan masalah, dia menyadari, di situ dia bergantung sama Tuhan lebih banyak. Nah, dalam keterbatasan dan penderitaan kita, kebanggaan kita dilucuti, kesombongan kita dikikis. Kenapa? Agar yang tampak hanya kebenaran kebesaran anugerah Tuhan aja. Saudara mengalami itu hari-hari ini? Saudara mengalami kayak dipepet, dibatesin, dikunci, gak bisa gerak kayaknya, masalah, penderitaan, keterbatasan. Tapi sungguhnya saat seperti itu kita lagi dibersihkan sama Tuhan, dikikis kesombongannya, dipatahkan semua yang kita pikir ini andalan kita dalam hidup. Supaya apa? Supaya kita bergantung dan supaya kemana-mana yang terdengar bukan hebatnya saya, tabahnya saya, pinternya saya. Kita cuma bisa ngomong gini, itu mah Tuhan. Itu Tuhan yang tolong. Gak mungkin saya bisa bikin kayak gitu. Itu cuma Tuhan yang bisa. Kalau saya bisa, itu bukan saya pasti. Bukan gua aja pokoknya. Bukan saya pokoknya, itu Tuhan yang bikin dalam hidup saya. Nah, pelajaran soal rendah hati ini sebenarnya udah ditekankan berkali-kali. Kalau saudara baca surah Alkitab, rendah hati. Tuhan ingin kita rendah hati. Nabi Mika, itu satu kitab yang jarang kita baca mungkin. Itu dapat perintah ini, dapat semacam pernyataan mengenai ada 3 hal yang Tuhan minta dari manusia. Cuma 3 ini. Apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripada kamu? Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan berjalan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Itu, 3 itu aja. Berjalan dalam kerendahan hati. Berlaku adil itu berarti mencintai kebenaran, suka akan kebenaran, melakukan kebenaran. Mencintai kesetiaan berarti berbelas kasihan sama orang. Dan yang terakhir, hidup rendah hati. Itu pun kemudian diringkas lagi sama Tuhan Yesus apa? Kasihi Tuhan, kasihi sesama. Gitu kan? Sama aja intinya. Tapi Tuhan bahwa ini yang Tuhan pengen. Kamu rendah hati, kamu sadar kamu siapa. Dan kamu tahu tentang anugerah Tuhan. Seperti itu. Nah, mengingat berita Injil, makanya kemudian. Setiap saat dalam hidup kita.
lewat berbagai sarana anugerah. Apa itu sarana anugerah Bapak Ibu? Merenungkan firman, ya. Nanti bulan ini kita ada merenungkan firman, kita akan ambil daily devotion. Nanti akan diumumkan lebih lanjut. Tapi tujuannya buat apa sih? Buat apa sih berdoa? Buat apa sih beribadah? Supaya saudara ingat akan kasih karunia Tuhan. Itu sarana anugerah, saudara selalu ingat akan anugerah Tuhan. Prakteknya apa? Soal praktek rendah hati. Gimana mempraktekkan rendah hati? Bukan ngomong kemana-mana, Allah bukan, puji Tuhan, haleluya. Bukan begitu juga, puji Tuhan kalau mau melakukan itu. Tapi paling gini, kalau saudara pergi berangkat kerja, saudara mulai belajar di sekolah, belajar di kampus, dimanapun. Mau melakukan sesuatu, mau ambil keputusan, saudara berdoa dulu kan. Itu apa? Bukan supaya sukses sebenarnya. Tapi untuk mengajar kita apa? Tuhan aku gak bisa. Engkau yang punya jalan. Aku akan lakukan ini seturut kehendak-Mu. Bukan jalanku. Tolong aku Tuhan. Tolong aku. Gitu. Ya. Kenapa merenungkan firman setiap hari? Supaya sukses berhasil. Bukan sukses berhasil karena itu membawa keberuntungan. Sebenarnya bukan kayak mantra gitu. Enggak. Supaya saudara kalau melakukan sesuatu saudara ingat. Bukan jalanku tapi jalanmu. Bukan mauku tapi maumu. Tuhan tolong. Karena cuma engkau kehendak-Mu saja yang jadi. Aku gak mau kehendak-Ku yang jadi. Kerendahan hati lagi. Kenapa saudara beribadah? Datang kemari. Ya. Untuk sekali datang bersama-sama bersekutu apa? Untuk kembali mengekspresikan sekarang beramai-ramai. Kami bergantung sama Engkau Tuhan. Kami gak ada tanpa kebaikan-Mu. Dan kita memuji Tuhan kenapa? Karena kita tahu kita gak mungkin bisa lakukan itu semuanya. Kalau bukan Tuhan yang tolong kita. Semuanya kerendahan hati. Gitu. Semuanya mengajari tentang kerendahan hati. Nah saudara tahu gak kalau di CL-Kids, orang anak CL-Kids sekolah minggu itu suka melafalkan empat hal yang terpenting. Pernah dengar gak? Gak pernah ke sekolah minggu ya? Ya ini orang tua yang suka nemenin anaknya ke sekolah minggu tahu ini. Jadi di CL-Kids tuh anak suka diajar. Kalau yang punya anak sekolah minggu mungkin gak pernah nanya, tanya. Kamu diajarin apa kalau tiap kali kebaktian sekolah minggu? Mereka diajar 4 hal yang terpenting. Tuhan mengasihiku, saya sudah berdosa, Yesus mati bagiku, saya memutuskan untuk hidup bagi Tuhan. Boleh minta pertolongan saudara? Yuk kita ulangi. Ulangi apa kata saya? 4 hal yang terpenting. 1. Tuhan mengasihiku. 2. Saya sudah berdosa. 3. Yesus mati bagiku. 4. Saya memutuskan untuk hidup bagi Tuhan. Itu apa? Injil kan? Hafalin ya. Gitu ya. Tiap kali bangun, 4 hal yang terpenting gitu ya. Iya, anak-anak itu diajar tentang Injil ini. Ingat siapa kamu. Ingat apa yang sudah lakukan buat kamu. Gitu ya. Dan kamu hidup bagi Tuhan jadinya. Gitu ya. Itu juga yang Rasul Paulus lakukan. Dia ngomong gini. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging. Aku yang sekarang ini masih manusiawi ini. Ya banyak kelemahan. Adalah hidup oleh iman, bukan karena hidup karena uang, kekayaan, popularitas, enggak. Karena iman kepada siapa? Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku akan hidup seperti yang dia pengen. Itu kerendahan hati. Bukan terserah saya, tapi terserah Tuhan. Nah, saya akan tutup dengan cerita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara pernah ingat sama sesuatu yang gak enak? Pernah ingat melakukan sesuatu yang bodoh, memalukan dan mengesalkan? Pernah mengalami itu? Teringat lalu kayak gitu ya, payah banget ya saya gitu. Nah, kalau Bapak Saudara belum pernah mengalaminya, maka ada satu aplikasi yang akan membantu saudara untuk ingat itu, namanya Facebook. Facebook suka mengirim kepada kita, bagi yang punya Facebook nih, usia 30-an, 40-an ya, masih pakai Facebook ya, 20-an udah enggak mungkin. Dia punya fitur suka ngingetin kita, apa yang kamu posting sekian lama tahun yang lalu. Nah, beberapa waktu yang lalu di bulan Maret ini Facebook kirim notifikasi ke saya tentang apa yang saya posting 14 tahun yang lalu. Ya, tahun 2010 waktu itu. Ya, dan ini katanya. Nah itu. Ketawa ya, sekali. Nangis saya waktu itu. Saya nangis di gereja. Saya punya posisi enak di gereja. Di sini juga mungkin ada yang suka ngetek ya, itu kursi saya. Saudara mengklaim itu kursi saudara. Dan saudara duduk di situ tiap kali kebaktian. Dan suka kesel kalau ada yang dudukin kursi itu. Ya. Saya punya posisi enak di gereja, di ibadah satu. Ibadah satu sepi masalahnya. Jadi saya bisa duduk di situ dan lagu apapun yang dinyanyikan,
Saya pasti nangis. Bukan karena tersentuh sama Tuhan, bukan. Karena sedang menangisi diri saya. Saya kehilangan pekerjaan, saya tidak punya modal, tabungan saya di usia 28 tahun waktu itu sekitar cuma 1 juta rupiah. Padahal saya sudah kerja cukup lama. Saya kacau keuangannya, di tahun yang sama saya kehilangan pekerjaan, kehilangan kekasih, ya itu yang paling berat sebenarnya gitu ya. Putus cinta, lalu kemudian juga krisis percaya diri, runtuh semuanya, kabur dari gereja, berencana jadi ateis, tapi tidak berhasil, begitu pokoknya kacau semuanya. Dan saya nangis di gereja hampir setiap minggu. Gitu. Kenapa? Karena saya merasa diri saya gagal. Dan backstory-nya adalah saya sebelumnya merasa diri saya paling berhasil. Saya merasa diri saya orang baik, aktivis gereja, banyak tahu tentang Alkitab, saya punya segala-galanya, saya bangga sama profesi saya merasa bahwa saya orang yang dipakai Tuhan. Orang baik-baik. Tapi enggak, saya punya dosa-dosa yang saya sembunyikan, saya sambil melayani Tuhan, saya bikin dosa. Saya tutup-tutupi, tapi akhirnya kebongkar juga, kebongkarnya satu gereja tahu akhirnya. Gitu. Saya bikin malu orang tua saya kehilangan pekerjaan saya. Dan Tuhan kayak pretelin semua yang saya banggain tadi, pelayanan, pekerjaan, passion, everything gitu. Benar-benar dipretelin. Ya. Itu masa-masa di mana saya sedih dan marah, mana Tuhan yang baik saya bilang. Gak ada Tuhan yang baik itu. Tuhan cuma baik sama anak yang baik. Tuhan gak baik sama anak nakal kayak saya. Ya. Tapi kemudian Facebook menariknya kirim juga notifikasi di hari yang sama. Waktu saya dapat notifikasi ini. Apa yang saya posting 13 tahun yang lalu. Setahun kemudian semenjak tanggal ini. Ini yang saya posting. Saya tunangan Bapak Ibu. Hari itu saya tunangan. Setahun kemudian saya ketemu sama istri saya, kami tunangan, dan lalu kami menikah tahun itu di bulan September. Gitu. Hidup saya diubah, ya kalau boleh saya pakai bahasa saya, 180 derajat. Gitu. Setahun kemudian saya dipercayakan pelayanan, saya punya pekerjaan, dan saya punya cinta lagi, gitu istilahnya. Bisa mencintai kembali, puji Tuhan ya. Gitu ya. Ya gitu. Nah saya nggak jamin kisah Bapak Ibu akan seperti ini, oke? Please jangan ada yang pulang bilang setahun lagi gue jomblo. Enggak, setelah itu enggak. Setahun lagi gue nganggur, setelah itu enggak. Enggak. Bukan itu intinya. Yang saya mau ingat lebih daripada itu lagi nih. Betapa Tuhan pretelin semuanya itu. Tuhan lucuti semua kebanggaan itu. Untuk ngajar saya mungkin cuma satu itu aja sih Tuhan. Rendah hati. Sekarang gimana? Masih sombong enggak? Masih. Masih. Bentar lagi nih godaan sombongnya muncul. Thank you pastor, memberkati sekali khotbahnya. Gitu ya. Enggak. Gitu ya. Berjuang, ya sombong itu berjuang setiap saat Bapak Ibu. Tapi kadang ada masa-masa dalam hidup kita bisa tancepin itu. Iya, waktu itu Tuhan proses saya luar biasa. Saya menyesal buat dosa-dosa saya waktu itu. Tapi saya tidak menyesal proses yang Tuhan izinkan lewati itu. Karena itu membuat saya ngerti namanya rendah hati. At least waktu itu. Selanjutnya, iya, setelah saudara punya anak, yang punya anak, iya, saudara dipaksa rendah hati setiap hari ya. Saudara akan lucuti semua kepintarannya bahwa gini, ternyata gelar S2 gue gak guna ya kalau jadi parent itu ya. Benar gak berguna. So bersyukur buat masa-masa apapun saudara sedang alami sekarang. Tuhan sedang mengajar saudara tentang rendah hati. Sebagai penutup, hanya anugerahnya yang selamatkan kita. Hanya anugerahnya yang kuatkan kita. Hanya anugerahnya yang mampukan kita. Berjalan dengan rendah hati. Renungkan gospel setiap hari. So, renungkan setiap hari kabar baik itu. Lakukan itu dalam segala saudara lakukan. Tuhan bentuk saudara semakin rendah hati dan berkenan kepadanya. Sambil kita berdoa, mungkin saudara kayak saya menangis di gereja. Sekarang mungkin sedang, aduh payah banget hidupnya. Segalanya sebab payah, susah. Ambil waktu berdoa sekarang. Ya bawa semua. Seperti Gideon curhat sama Tuhan. Bilang Tuhan kemana? Tapi soalnya Tuhan aku bersandar kepadamu. Aku mau berserah kepada prosesnya. Aku percaya Engkau yang kuatkan aku. Sambil kita dengarkan pujian ini. Sambil kita merenungkan firman Tuhan. Ambil waktu ini. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Semuanya kebaikanmu.
every breath that I am Cuma akan able, memujimu Tuhan. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so Terima good. kasih. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami yang terdesak. Kami yang merasa begitu sulit, begitu susah. Tapi kami mau mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Percaya bahwa lewat segala sesuatu ini Tuhan sedang membentuk kami. Membawa kami semakin serupa seperti Engkau. Semakin rendah hati, semakin bergantung sama Engkau. Karena hanya Engkau memang Tuhan sumber kekuatan kami. Kami bergantung kepada anugerah-Mu hari demi hari. Percaya kepada kabar baik itu bahwa hanya di dalam Engkau ada keselamatan, ada hidup yang kekal, ada hidup yang sesungguhnya. Dan kami mau berjalan Tuhan dalam rencana-Mu, kehendak-Mu, karena hanya rencana-Mu, kehendak-Mu yang terbaik. Pimpin kami Tuhan, kuatkan kami, hiburkan kami di masa-masa mungkin kami proses ini. Dan bagi kami yang mungkin hidupnya lagi nyaman, biarlah kami boleh tahu juga bahwa kalau kami bisa menikmati semuanya ini, itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kami sendiri. Jauhkan kami dari mengandalkan diri kami atau apapun dalam hidup ini selain cuma daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat penyertaan Tuhan selama ini. Sepanjang hari-hari yang telah lewat. Kami dicukupkan dalam segala sesuatu. Kami punya banyak hal, bahkan kebanyakan. Berlebih dalam segala hal. Dan oleh karena kami merasa kami begitu diberkati, bila kami juga mau dengan sukacita memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Lewat apa yang bisa kami beri. Berkati Tuhan. Apa yang kami berikan ini bisa dipakai oleh CLCC untuk pelayanan di tempat ini, untuk melayani orang-orang miskin dan orang yang punya kebutuhan, juga orang-orang yang kesusahan. Tolong juga Tuhan bisa dipakai untuk mengabarkan Injil kepada kota ini. Terima kasih Bapa. Kami memberikan sukacita karena kami juga percaya bahwa seperti Tuhan sudah berkati kami di hari-hari yang telah lewat, Tuhan akan memberkati dan menyertai kami juga di hari-hari yang akan datang. Terima kasih. Berkati apa yang kami beri ini untuk menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, salam memberkati.